belak-belakan bersama Cagup dan Cawagup DKI kembali dan banyak yang berbeda formatnya. Bukan hanya pertanyaan dari para pembaca, saat ini saya juga tidak akan sendiri karena akan didampingi oleh banyak host. Seperti apa nanti akan kita saksikan, tapi untuk saat ini kita sambut dulu. Saat ini kita akan kedatangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta nomor urut 3. Yang pertama ini kemanapun berada kita pasti selalu akrab OKOC. Kemarin baru juga meluncurkan OKOC Mart namanya. Langsung kita sambut Cagup DKI Jakarta nomor urut 3 Bang Sandi. Dan tentu saja Bang Sandi di sini nggak sendiri ya Bang Sandi ya? Enggak dong. Tentu saja enggak, kurang lengkap kayaknya. Ada istrinya juga di sini ya, jadi ditemenin istri sekarang. Dan tentunya kalau di belak-belakan Cagup-Cawagup DKI saat putaran pertama waktu itu, kita sudah melihat waktu itu ada yang joget PPAP kan ya. Waktu itu kita melihat ada yang jogetnya PPAP seru banget gitu kan. Yaitu Cagup pasangannya Bang Sandi. Seperti apa sekarang hebohannya? Kita sambut Cagup DKI Jakarta nomor urut 3 Mas Anies Baswedan. Apa kabar Mas Anies, Bang Sandi, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan sekarang kita juga selain sama Mas Anies Bang Sandi juga ada istri-istrinya ya. Ada Bu Ferry dan juga Bu Nur yang selalu setia mendampingi para Cagup dan Cawagup DKI ini dalam setiap langkahnya hingga saat ini. Sekarang memang sudah siap ini, sebenarnya kita udah nyiapin pertanyaan banyak banget. Siap jawab pertanyaan-pertanyaan dari pembaca Detikom? Gimana Mas? Bismillah. Tapi sebelum kita mulai, ada tayangan video yang dipersiapkan khusus dari tim Detikom untuk belak-belakan Cagup-Cawagup DKI. Seperti apa videonya kita saksikan yang sekarang. Saya berikan siapa nih? Saya Cassandra Shirley. Aku Reni Martin. Aku Komo Riki. Saya Leo Konsul. Saya Salvi Kitty. Saya Siti Badia. Jangan lupa ya tanggal 19 April 2017. Tanggal 19 April 2017. 19 April 2017. Ayo ke TPS coblos pilihan kalian. Coblos sesuai pilihan kamu. Coblos sesuai pilihan kamu. Demi masa depan Jakarta. Masa depan Jakarta. Untuk masa depan Jakarta. Masa depan Jakarta yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa pantau terus pemilu ini di 20 detik. 20 detik. 20. Pantau terus di 20 detik. 20 detik. 20 detik. Pantau terus di 20 detik. Mengingatkan kita 19 April. 19 April kurang dari 2 pekan lagi Mas Anies, Bang Sandi. Simpel dulu, sedikit dulu. Apa persiapannya kurang dari 2 pekan ini lagi? Banyak doa, 12 hari lagi tepatnya kita akan menyambut mudah-mudahan masa depan Jakarta yang insya Allah lebih baik lagi, lebih sejahtera. Kami sudah berikhtiar tentunya dan kita sama-sama berdoa agar pemilu itu jujur, adil dan demokratis. Dan warga Jakarta yang sekarang ini mungkin merasakan posisi yang sangat terbelah-belah bisa kembali bersatu, bisa menghadirkan kepemimpinan yang sejuk, yang bisa mempersatukan seluruh warga Jakarta dan menghasilkan solusi yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta seperti OKOC, KJP Plus, program pendidikan yang berkualitas, tuntas, dan biaya hidup yang terjangkau. Oke, Mas Anies ada lagi persiapannya kurang dari 2 pekan lagi Mas Anies? Kita melihat ini bukan sekedar soal pergantian gubernur saja, tapi ini soal bagaimana Jakarta pemerintahnya bisa lebih fokus pada warganya, bukan sekedar memajukan kotanya. Jadi 2 minggu ke depan kita akan teruskan pesan-pesan yang udah ada. Karena memang alhamdulillah di putaran pertama pun kita sampai ke putaran kedua ini juga karena kita terus-menerus konsisten pada tentang warga Jakarta, tentang perubahan untuk Jakarta,
Insya Allah 2 minggu ke depan, 12 hari ini kita terus konsisten dengan pesan-pesan itu sampai tuntas 19 April besok. Tepuk tangan dulu untuk Mas Anies dan Bang Sandi. Dan saat ini masih di belak-belakan bersama Cagup-Cawagup DKI. Ada mungkin tadi juga sudah disebut sama Bang Sandi beberapa program yang mungkin tidak pernah terlupakan saat sosialisasi ke masyarakat ya. Di antaranya adalah soal KJP Plus ini yang juga terus menjadi perbincangan dan mungkin banyak pertanyaan bagi warga DKI Jakarta saat ini gitu kan. Baru saja kemarin gitu, ini langsung ya belak-belakan ini biar langsung dijawab di sini. Kemarin pesaingnya Mas Anies dan Bang Sandi gitu ya, Pak Basuki calon nomor urut 2 mengkritik KJP Plus. Dia mengkritik karena ada ini diberikan kepada anak yang tidak sekolah seperti itu. Nah ini bagaimana Mas Anies dan Bang Sandi untuk menjelaskan memangnya kenapa sih diserahkan kepada anak yang tidak sekolah ini? Sebetulnya kalau kita mau gampang kasih anak sekolah aja selesai. Kita udah bisa bilang sama semua orang kami sudah memberikan KJP. Kenapa diberikan pada anak sekolah? Nah di Jakarta ini banyak sekali anak yang tidak berada di sekolah. Nah tanggung jawab gubernur itu adalah memikirkan semua anak yang sudah dalam sekolah ya dipikirkan. Yang sekarang tidak berada dalam sekolah juga harus dididik. Ini bedanya mengurusi pendidikan dengan mengurusi persekolahan. Nah nampaknya di sana berpikirnya ngurusin persekolahan. Karena itu yang diurusin anak-anak yang dalam sekolah. Sementara kalau kita mikirnya pendidikan itu ada yang dalam sekolah dan ada yang putus. Nah itu sebabnya kenapa KJP Plus justru diberikan juga kepada anak yang di luar sekolah. Untuk apa? Untuk mereka bisa mengikuti kursus sehingga mereka memiliki keterampilan dan mereka bisa kembali melakukan kejar paket B, paket C dan ini yang kemudian membedakan bahwa kami komit memikirkan semua warga Jakarta. Karena kalau hanya yang sekolah saja misalnya di Jakarta Utara ya, itu lebih dari 40% anak-anaknya yang tingkat SMA nggak berada di sekolah. Nah terus kalau kita hanya memberikan pada anak yang dalam sekolah, yang 40% ini siapa yang mikirin? Dan mereka itu berbeda dengan, karena dibilang nanti ada BLK, yaitu mereka anak yang sudah, orang yang sudah lewat usia sekolah. Menganggur kasih BLK. Tapi kalau anak putus sekolah SMP, putus sekolah SMA, SMK, di situ justru perlunya pendidikan. Nah di sini kemudian KJP Plus hadir. Dan untuk mereka banyak diplesetin, oh nanti dikasih uang, nanti uangnya dipakai buat macam-macam. Janganlah memberikan informasi yang keliru pada warga. Yang justru diberikan adalah KJP Plus ini bisa dipakai untuk kursus. Jadi pembayarannya langsung ke tempat-tempat kursus. Digunakan untuk mereka mengambil kejar paket, diberikan langsung kepada pusat-pusat belajar. Yang ini yang nanti akan kita lakukan lewat KJP Plus ini. Oke. Saya boleh nambah ya? Oke Bang Sandi. Ini baru aja nih, 2 jam yang lalu saya turun di daerah Cawang, dekat bantaran Kali Ciliwung sama Bunda Neno Warisman, ketemu namanya Mama Aboy. Mama Aboy ini janda, punya 2 anak, satu umur 13. Sekarang dia semenjak masuk pesantren dan madrasah, KJP-nya stop. Sedangkan dia bilang, dia sangat masih membutuhkan. Nah, KJP Plus juga boleh diberikan kepada yang bersekolah di pesantren dan madrasah. Nah, dia punya anak lagi. Karena dia namanya Mama Aboy, yang anak pertamanya namanya Aboy. Umur 17 tahun, putus sekolah. Putus sekolah, sekarang ini sangat tertarik untuk balik lagi mengambil paket keterampilan. Nah, KJP Plus ini untuk si Aboy yang usianya 17 tahun cocok banget. Karena dia tiba-tiba sekarang bisa mengambil paket A, paket B atau paket C dan menjadi lebih terlatih untuk masuk ke dalam program OKOC atau menjadi tenaga kerja. Berarti berkesinambungan juga tadi ya Bang Sandi ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Mas Anies dan Bang Sandi. Satu lagi nih kalau misalnya ini masih di sesi pemanasan kita gitu ya. Yang ramai diperbincangkan juga salah satu program perumahannya dari Anies Sandi nih terkait DP 0 rupiah hingga kemudian yang sempat diungkapkan tentang rumah yang harga 350 juta.
mungkin dari kubu lawan, dari pesaing sempat keluar celetukan jangan memberi janji di awang-awang seperti itu, atau kayaknya nggak yakin gitu itu bisa diwujudkan apalagi dalam 5 tahun. Mungkin Bang Sandi ada kuncinya nggak sih? Emang itu cuma di awang-awang atau sebenarnya ada nih di tanah nih bisa muncul kelihatan? Ada. Dan udah mulai keluar tuh rumah-rumah 350 juta. Terus ada yang janji juga katanya mau beli 10. Nah gimana tuh? Nah saya bilang jangan. Kalau yang mau beli 10? Yang mau beli 10, karena rumah yang 350 juta itu diperuntukkan bukan untuk orang-orang yang kaya raya dan teman-temannya yang kaya raya juga. Tapi untuk masyarakat yang penghasilannya sekitar 7 juta rupiah. Dan rumah dengan DP 0 rupiah begitu kita luncurkan menjadi sangat-sangat menarik karena kita memberi kesempatan untuk warga Jakarta yang selama ini ngontrak terus, mimpi pingin punya rumah tapi nggak bisa-bisa. Nah dengan inovasi daripada kami memberikan dana talangan untuk DP-nya dengan skema pembiayaan yang inovatif bisa ditarik lebih panjang, mereka bisa yang kita sebut sebagai upward mobility. Naik dari tadinya hanya ngontrak bisa memiliki rumah. Dan seiring dengan meningkatnya nilai properti, mereka juga merasakan menikmati meningkatnya nilai properti tersebut. Karena kalau mereka mengontrak terus nggak akan menikmati. Itu landasan pemikirannya. Berarti ini bukan sekedar janji manis saja ya Mas Saya Sandi? bangun usaha dulu dari 3 orang karyawan. Alhamdulillah Allah bukakan jalan. Penuh dengan kerja keras, banyak yang mencibir. Dan kalau kita memulai sesuatu yang betul-betul fenomenal itu pasti banyak yang mempertanyakan, banyak yang mencibir. Saya bermimpi 5 tahun, 10 tahun lagi inisiatif kita sekarang yang dilakukan oleh kami, Anies Sandi, tapi bukan milik kami ya, karena ini milik warga Jakarta, menjadi sebuah terobosan yang akan dikenang terus. Bahwa ini adalah fenomena yang dihasilkan Pilkada 2017, memastikan warga Jakarta punya kesempatan, punya rumah dengan harga yang terjangkau. Dan dengan cara begitu, banyak juga jomblo yang bisa punya rumah sebelum nikah. Loh itu kan solusi. Kalau sekarang nggak bisa. Ditanya mertuanya, calon mertuanya punya rumah di mana? Nggak punya, ngekos. Tepuk tangan dulu nih solusi untuk para jomblo dari Anies dan Sandi. Mungkin bisa langsung diterapkan ya. Dan Mas Anies, Bang Sandi, kalau mungkin di belak-belakan putaran pertama cuma ada saya sendiri dan sekarang kelihatannya baru saya aja. Padahal sebenarnya saat ini ada 7 host lain yang akan memandu belak-belakan bersama Cagup dan Cawagup DKI.